Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ya, berdengung tadi. Ya jadi langsung dimulai aja ya. Jadi Haris di sini bakal ngejelasin 5 materi. Jadi 5 materi ini terbagi menjadi 2. Ada penyakit epilepsi beserta komplikasi dan penyebabnya, sama satu lagi itu ada penyakit yang penyakit saraf yang menyerang tulang belakang. Nah, jadi untuk yang pertama itu epilepsi. Jadi yang epilepsi ini ada penjelasannya sendiri, nanti itu akan menyebabkan status epileptikus. Nah, ini penyakit kedua, dan nanti di sini itu juga ada penjelasan sedikit mengenai kejang secara umum maupun kejang yang menyebabkan epilepsi. Nah, kita mulai dari yang penyakit pertama, yaitu kejang. Jadi sebenarnya nggak semuanya Haris sampaikan di sini, cuman yang menurut Haris penting untuk diketahui aja. Jadi yang kejang itu terdiri menjadi 2, ada kejang umum sama kejang parsial. Nah, kejang umum, kita mulai dari kejang umum. Jadi kejang umum ini adalah kejang yang melibatkan kedua belah hemisfer, baik hemisfer kiri ataupun kanan, dan menyebabkan hilangnya kesadaran. Nah, yang jadi poin penting itu adalah penurunan kesadaran akibat kejang umum. Nah, penyebabnya itu bisa bermacam-macam. Ada terjadinya inflamasi tadi akibat kerusakan dari saraf di otak. Terus habis itu juga terdapat peran dari antibodi antifosfolipid, gangguan metabolik. Terus juga ada bisa terjadi disebabkan hipertensi, infeksi, tumor, stroke, terus habis itu dan lain-lain. Nah, untuk pemeriksaannya sendiri itu dia sebenarnya itu karena etiologinya belum jelas, dan untuk mengetahui etiologinya itu kita bisa pakai CT scan maupun MRI. Nah, juga bisa untuk pemilihannya itu bisa dipakai CT scan ya, karena kalau MRI itu dia lebih spesifik, sehingga untuk aplikasi di sehari-harinya juga pasti biayanya perlu lebih mahal. Nah, terus habis itu juga untuk pengobatannya dari kejang umum ini, dia nanti untuk penjelasan kejang parsial ada di epilepsi ya. Jadi ini pengobatannya dulu. Untuk kejang umum itu biasakan dengan diobati dengan penitoin atau barbiturat, golongan anti epilepsi sama. Terus habis itu kejang parsial kompleks dapat diobati dengan karbamazepin, clonazepam, asam valproat, dan gabapentin. Nah, di sini kita juga dapat memberikan pengobatan berupa steroid. Nah, steroidnya ini dalam bentuk prednison 1 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi sebagai pencegahan pencegahan untuk fokus permanen pada epileptik. Itu sih kalau kejang cuma itu aja intinya. Jadi cuma tahu obat-obatnya, etiologi, sama bedanya kejang umum sama yang parsial kompleks. Gitu. Yang kedua itu epilepsi. Nah, epilepsinya ini merupakan peningkatan keretanan sel neuron terhadap kejadian kejang epileptik yang berdampak pada aspeknya itu ada 4, ada neurobiologis, psikologis, kognitif, dan sosial individu. Jadi poinnya ada 4 itu, dia menyerang aspek 4 itu gitu maksudnya epilepsi. Nah, epilepsi ini dapat ditegakkan karena ada 3 kategori sebenarnya. 3 kategorinya ini, yang pertama itu dia terdapat minimal 2 episode kejang tanpa diprovokasi. Terus dia juga dapat berupa 1 episode kejang tanpa diprovokasi, namun resiko rekurensi atau kekambuhan dalam 10 tahun sama dengan resiko rekurensi setelah 2 episode kejang tanpa provokasi. Itu juga dapat menyebabkan epilepsi. Dan yang terakhir ada syarat ketiga, yaitu terjadinya sindrom epilepsi. Nah, sindrom epilepsi ini dapat ditegakkan berdasarkan pemeriksaan EEG. Nah, ini sebenarnya gambarnya terpotong ya. Jadi
Ini tuh adalah uh, penyebab dari, jadi ada dua, ada perbedaan penyebab yang menyerang neonatus sama menyerang infan. Infan itu kan dia lebih tua dari neonatus, kan neonatus dulu beberapa hari kelahiran baru habis itu infan. Nah terus habis itu, nah ini contohnya aja yang neonatus itu bisa berupa malformasi otak, hipoksia, maupun ada terjadinya pendarahan. Nah kejang umum, nah tadi kan udah disebutin sebelumnya ada kejang umum, ada kejang parsial kompleks. Nah sekarang kejang umum. Nah kejang umum ini dapat berupa 3 macam. Yang pertama itu ada kejang tonik. Jadi kejang tonik ini adalah terjadinya peningkatan kontraksi otot yang menetap beberapa detik hingga menit dan melibatkan otot kepala, batang tubuh, dan ekstremitas. Itu yang dimaksud dengan kejang tonik. Yang kedua itu ada kejang umum tonik klonik. Atau kalau di soal-soal mungkin ada keluar nama istilahnya adalah grand mal. Jadi grand mal ini adalah kejang yang paling sering ditemui. Nah ini di garis bawah ya, paling sering ditemui. Dan terjadi sebagai kombinasi dari kejang tonik yang diikuti oleh fase klonik. Yang ketiga itu ada mioklonik. Mioklonik ini adalah kontraksi tiba-tiba dan bersifatnya itu singkat, kurang dari 1 detik. Dan tadi terjadinya itu sama kayak di kejang tonik, itu bisa di ekstremitas, baik distal maupun proksimal, ataupun aksial. Mioklonik yang berulang, nah ini akan mengakibatkan melibatkan kelompok otot yang sama pada frekuensi 2-3 kali per detik yang disebut sebagai kejang kronik. Nah, ini sudah dikategorikan sebagai kejang kronik. Nah, ada juga namanya, itu tadi kejang umum ya. Nah, kejang umum ini juga dapat berupa atonik. Atonik itu hilang. A itu berarti nggak ada. Hilang atau melemahnya tonus otot tanpa mioklonik maupun tonik pada 1 detik sebelumnya. Dan predileksinya ini sama ya, sama kejang tonik maupun yang jenis kejang umum lainnya. Jadi cara membedakannya mungkin dari waktu sama dia tadi lamanya dia di indap seseorang itu berapa lama gitu, menentukan untuk si umum ataupun udah dia jadi kronik gitu. Nah ini tuh meliputi kepala, batang tubuh, rahang, dan ekstremitas. Kalau absence ini yang kelima, atau disebut juga petit mal, itu kejang non-konvulsif ketika tiba-tiba semua aktivitas motorik berhenti, pasien tampak kosong, dapat disertai sedikit automatisme. Automatisme ini dapat terjadi di daerah wajah, seperti mengedip-edip gitu ya. Tapi tidak disertai aura gitu. Jadi perbedaannya itu mengedip-ngedip di aksen sama di aura itu ada perbedaannya gitu maksudnya. Kalau di aura mungkin kelainannya itu visualnya itu gak cuma mengedip-ngedip gitu seperti menerawang ataupun diplopia juga bisa terjadi pada aura. Yang kedua itu ada selain kejang umum ada kejang vokal. Kejang vokal ini dia dapat mengalami penurunan kesadaran atau tidak. Beda tadi ya sama kejang umum. Kalau kejang umum itu dia pasti ada penurunan kesadaran gitu. Nah, kejang vokal ini ya terbagi menjadi 2, itu tadi karena ada 2 komponen itu. Nah, anamnesis ini kita bisa tanyakan untuk tujuannya menyingkirkan diagnosis banding lain. Nah, diagnosis bandingnya ini seperti disebutkan di sini. Nah, kalau tidak ada, nah baru nih dapat mengarah pada epilepsi. Nah, terus anamnesis ini bertujuan untuk meminta orang tua untuk menggambarkan dengan detail faktor pemicu. Ya, kalau misalkan si pasiennya sudah tidak dapat menjawab, maka dengan bantuan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini lingkar kepala, terus pemeriksaan neurologis maupun fundoskopi. Terus habis itu dapat juga memeriksa postur tubuh, sianosisnya atau enggak. Terus habis itu kontrol dari sphincter kandung kemih. Sphincter kandung kemih itu ya tadi ya melibatkan sphincter internal dan juga sphincter eksternal. Terus habis itu dia tampak mengantuk atau tidak, pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan gold standarnya adalah EEG. Ini sebagai pemeriksaan gold standar epilepsi. Selain EEG ada CT scan dan juga MRI. Nah, MRI ini untuk mengidentifikasi struktur anatomi
dan proses patologis, jadi dia lebih spesifik. Cuman biayanya lebih mahal memang. Tata laksana yang pertama pasti kayak tadi ya, stroke ataupun kondisi hemoragik di otak, itu pasti dia di RCAB dulu. Terus habis itu untuk evakuasinya kan. Terus habis itu antikonvulsan. Antikonvulsannya ini ada lini pertama, dia bisa asam valproat, bisa fenobarbital, karbamazepin, ataupun phenytoin dengan dosis yang telah ditampilkan. Nah, ada juga obat lini kedua, bisa juga berupa topiramat, lamotrigin, ataupun levetiracetam dengan dosis sekian. Terus habis itu bisa juga dikasih steroid. Dapat digunakan untuk infantil spasme. Jadi pada infan ya, pada bayi gitu lah. Ataupun epilepsi berat gitu. Nah, ini harus diberikan secara bertahap terapi ini selama 3-4 bulan, karena bila dilakukan tiba-tiba dapat memicu episode kejang yang lainnya atau memicu komplikasi. Nah, itu tadi untuk pengobatannya ya. Terus ini kayaknya kepotong. Nah ya, ini untuk judul penyakit ketiga. Nah, judul penyakit ketiga ini status epileptikus. Apa itu status epileptikus atau SE? Nah, ini jadi gangguan neurologis umum yang mengancam jiwa, yang pada dasarnya merupakan krisis epilepsi akut dan berkepanjangan. Nah, ini itu merupakan eksaserbasi dari gangguan kejang yang sudah ada sebelumnya, atau manifestasi awal dari gangguan kejang dan dapat mewakili kemungkinan dari gangguan kejang yang lainnya. Jadi penyebab paling utama, nah ini, di garis bawahi ya, udah di bold juga. Nah, ini ada perubahan pengobatan. Dari epilepsi bisa menjadi status epileptikus karena adanya perubahan pengobatan. Penyebab utamanya. Nah, status epileptikus ini itu terbagi menjadi 3. Ada status epileptikus dengan kejang umum. Nah, kejang umum itu tadi ya, seperti aktivitas tonik aja, aktivitas tonik-klonik dengan ritmik khas, terus berupa gangguan kesadaran. Terus habis itu juga dapat muncul sebagai kejang tonik yang persisten. Terus yang kedua ada status epileptikus karena penggunaan obat-obatan terlarang, dapat juga berupa akibat dari bekas jejak jarum. Terus yang ketiga itu ada status epileptikus karena kemungkinan lesi atau adanya infeksi otak, ya. Dapat juga berupa papil edem seperti tadi yang dijelaskan Feby ya. Terus habis itu yang keempat itu ada status epileptikus halus atau berubah. Jadi ini tuh pasiennya itu tidak terjadi peningkatan tingkat kesadaran dalam 20-30 menit setelah penghentian aktivitas kejang umum. Dan dapat juga ditemukan okuler dan motorik halus seperti nistagmus, terus juga kelainan pupil ataupun gerakan mioklonik atau klonik pada tangan, kaki, jari, atau wajah. Ya, pada intinya, jadi yang diserang itu kebanyakan ekstremitas sama wajah. Nah, ini klasifikasi. Jadi dari klasifikasi ini tambahan aja ya. Jenis fungsi otak sebagian bisa dikompromikan, ada juga bagian tubuh yang terlibat, dan evolusi dari waktu ke waktu. Ini cara kita menentukan. Jadi status epileptikus itu tuh karena adanya ini gitu. Adanya perbedaan di sini. Jadi perbedaan ini dari epilepsi, maka kalau udah ada beda di sini baru dia bisa digolongkan ke status epileptikus. Nah, etiologinya itu terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, etiologi yang pertama itu SE dapat mewakili eksaserbasi dari gangguan kejang yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, SE sebagai manifestasi awal dari gangguan kejang. Yang ketiga, SE sebagai gangguan selain gangguan kejang. Itu ya. Mungkin cara membedakannya susah, tapi kurang lebih itu. Nah, jadi kerusakannya itu, dia itu dapat disebabkan akibat toksik maupun metabolik. Nah, kalau metaboliknya sendiri mungkin bisa disebabkan dari stroke, ataupun cedera hipoksia, ataupun kalau toksiknya ini berupa ada sel tumor.
terdapatnya sel tumor juga dapat menyebabkan gitu ya, atau memperparah terjadinya status epileptikus gitu, dan lain-lain. Obat-obatan, konsumsi alkohol. Tanda dan gejala. Nah, ini tanda dan gejalanya terjadi parestesi vokal atau unilateral atau mati rasa. Unilateral pada salah satu sisi ataupun vokal. Vokal itu lokalis. Jadi dia spesifik. Terus habis itu yang kedua ada perubahan visual fokus yang ditandai dengan lampu yang berkedip. Kerusakan visual ya, tapi bukan aura gitu. Jadi ada perbedaan antara kerusakan visual pada status epileptikus dengan misalkan pusing dengan aura gitu ya, sakit kepala dengan aura, migrain dengan aura dan gitu. Terus dapat juga terjadi halusinasi penciuman atau pengecapan. Terus sensasi perut naik atipikal. Nah, ini spesifiknya juga belum tahu. Terus ada juga yang dikenal dengan epilepsi partialis continua atau status vokal epilepticus cortex motorik. Intinya apa? Intinya itu dia terjadi di vokal gitu tadi, karena kalau misalkan dia vokal atau unilateral mungkin dia diklasifikasikan di jenis lain gitu. Tapi kalau ini khusus dia vokal. Nah, ini terbagi menjadi dua, tapi ini nggak bakal dijelaskan sih. Yang pertama itu tipe 1. Tipe 1 itu dia terjadi kedutan intermiten, semi ritmis, tidak disengaja melibatkan subset otot yang terpisah. Terus paling sering mempengaruhi otot wajah dan ipsilateral. Ipsilateral distal tangan. Terus yang ketiga ada mioklonus. Dari varietas ini dapat berkembang menjadi kejang parsial atau umum. Ya. Terus kalau yang dua, tadi kan itu golongan satu, sekarang golongan 2 biasanya terkait dengan encephalitis Rasmussen. Ini bisa diperdalam, tadi udah dibahas ya penyakit encephalitis, jadi nggak bakal dijelasin lagi. Terus habis itu yang golongan 2 bisa berupa hilangnya fungsi unilateral secara bertahap, atrofi hemisfer vokal, ataupun unilateral paralel. Terus habis itu juga mengganggu keterampilan intelektual, terus juga keterampilan bahasa. Ya mungkin intinya afasia itu yang mungkin kecenderungan untuk afasia. Diagnosis bandingnya dapat terjadi radang, hipernatremia, terus habis itu hiperosmolar, hiperglikemik, non-ketotikoma, ini penyakit metabolik pada otak. Terus habis itu hipokalsemia, hipoglikemia, hiponatremia, dan lain-lain. Tata laksana farmakologi. Tata laksana farmakologi ini bisa diobati dengan benzodiazepin, fosfenitoin, ataupun fenobarbital. Terus habis itu jika masih belum berhenti dengan pemberian obat, dapat dilakukan anestesi umum. Penggunaan fenobarbital ataupun midazolam infus, propofol ataupun levetiracetam. Nah, ini antikonvulsan yang lainnya ya. Tapi secara garis besar seperti itu, bisa dilanjutkan dengan anestesi kalau misalkan nggak sembuh dengan obat. Terapi suportifnya bisa dengan melakukan pemeliharaan tanda-tanda vital, terus melakukan tadi ya BRCAB itu, terus kalau misalkan pernapasan yang nggak berfungsi maksimal bisa menggunakan alat bantu ataupun dengan intubasi, dan harus diperiksa neurologisnya secara berkala. Untuk tindakan operatifnya ini bisa dengan bedah dan merupakan jalan terakhir. Dan bedahnya ini bisa berupa hemisferektomi ataupun bisa juga berupa penempatan stimulator saraf vagus. Saraf vagus atau saraf parasimpatik ya. Jadi karena kejang kan aktivitas simpatiknya berlebihan. Bedahnya adalah peningkatan dari parasimpatiknya itu untuk kompensasi. Nah, sekarang golongan jenis penyakit yang kedua ada penyakit tulang belakang dan medula spinalis. Yang pertama ini ada dua penyakit yang akan dijelaskan di sini. Yang pertama itu ada HNP atau hernia nucleus pulposus.
Nah, hernia nucleus pulposus ini secara patofisiologi dia bisa disebabkan karena dua akibat, bisa karena genetik maupun adanya LBP sebelumnya. Nah, LBP-nya itu harus memenuhi kriteria sudah mengidap atau sudah menyerang itu selama 1 dekade lebih, gitu ya. Nah, jadi patofisiologinya, jadi nucleus pulposus ini berfungsi dalam menahan air. Nah, karena dia terjadi suatu infeksi, maka fungsinya itu akan menurun secara progresif dan bisa disebabkan karena juga usianya juga bertambah gitu. Jadi kemampuannya berkurang. Penurunan ini dikaitkan dengan tingkat kerusakan proteoglikan dan penurunan hidrasi yang menyebabkan tekanan puncak regional yang berlebihan di dalam cakram. Nah, ini ada contohnya. Jadi uh, jadi rantai panjang hyaluronidase ini tuh berfungsi sebagai kayak pelumas di tulang belakang itu. Nah, yaitu ketika rantainya ini bersifat hidrofilik. Hidrofilik artinya dia menarik air untuk menghidrasi nucleus pulposus, karena tadi nucleus pulposus itu sebenarnya butuh air buat menjalankan fungsinya. Nah, ketika dia terjadi kerusakan di rantai panjang hyaluronan ini, yang awalnya itu dia itu rantai panjangnya itu memiliki semacam filik gitu ya. Filik untuk menarik airnya itu banyak seperti ini. Namun ketika terjadi usia yang bertambah dan mungkin ada riwayat LDP sebelumnya, maka fili-filinya ini berkurang dan juga semakin kecil ukurannya, sehingga kemampuan untuk menarik airnya itu semakin kurang, sehingga berpengaruh terhadap kerusakan nukleus pulposus. Nah, jadi dari etiologinya adanya gangguan periosteal yang menyebabkan nyeri dengan fraktur dan tidak adanya reseptor nyeri. Misalnya fraktur kompresi asimptomatik yang umumnya terlihat pada tulang belakang toraks pada individu lanjut usia dengan osteoporosis. Nah, diskus intervertebralis yang rosot ini diketahui memiliki elemen neurovaskular di pinggirannya termasuk serabut nyeri. Nah, itu tadi nukleus pulposus yang rusak akan menyebabkan kerusakan diskus dan hilangnya tinggi diskus sehingga dapat menggeser keseimbangan bantalan beban ke sendi faset yang terletak di anterior, sehingga mekanismenya ini sebenarnya itu telah dihipotesiskan sebagai penyebab LBP karena dia melalui kapsul faset yang terletak di anterior dari vertebrae tulang belakang ya. Dan diagnosis bandingnya itu ada dua, ada neuropati diabetik sama sindrom piriformis. Sindrom piriformis itu apa? Sindrom piriformis itu adalah nyeri pada muskulus piriformis akibat adanya kerusakan nervus sciatic. Pengobatannya tidak ada tata laksana farmakologi ataupun obat-obatan, langsung ke intervensi bedah. Nah, intervensi bedahnya ini diakibatkan adanya keluhan linu pinggul dengan temuan neurologis objektif terkait pelemahan, perubahan refleks, dan mati rasa dermatom. Nah, jadi tujuan dari bedah itu adalah dekompresi elemen saraf untuk meredakan nyeri kaki. Dan karena vertebrae itu terletaknya di pinggul, jadi yang diutamakan adalah bedah pada kaki. Prosedur ini paling sesuai untuk pasien dengan nyeri punggung minimal atau dapat ditoleransi yang memiliki cakram yang pada dasarnya utuh dan stabil secara klinis. Namun, harapan untuk menghilangkan sakit punggung secara permanen itu bersifat fantasi atau angka harapannya itu rendah gitu. Nah, terus kita dapat melakukan tindakan bedah yang disebut dengan microdisektomi. Nah, itu tuh melalui sayatan kecil, terus dibantu oleh mikroskop operasi. Dan yang kedua itu ada hemil aminotomi yang dilakukan untuk mengangkat fragmen diskus yang menimpa saraf. HMP ini biasanya terjadi di bagian anterior karena patologi di bagian anterior dan manipulasi tali pusat tidak dapat ditoleransi oleh pasien. Nah, ini tadi keluar di soal ya, HMP itu terjadi biasanya pada bagian anterior, itu jawabannya.
Dan alternatif dari pendekatan tulang belakang leher anterior adalah eksisi diskus minimal. Jadi diskusnya di eksisi. Nah, habis itu penghapusan kompresi saraf secara dramatis mengurangi radikulopati. Namun nyeri leher aksial sisa dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Yaitu tindakan bedah untuk HNP. Nah, itu udah penjelasan dari penyakit keempat. Sekarang penyakit terakhir yaitu neurogenic bladder atau kandung kemih neurogenik. Nah, secara patofisiologi, ini tuh merupakan bagian dari sistem saraf karena dia itu adanya kerusakan otak, pons ataupun sumsum tulang belakang, dan lebih utamanya pada sumsum sakral dan saraf perifer. Nah, kondisi berkemih yang disfungsional menyebabkan gejala yang berbeda, mulai dari retensi urin akut hingga kandung kemih yang terlalu aktif atau kombinasi keduanya. Nah, ini tuh terjadi akibat inkontinensia urin yang terjadi akibat disfungsi kandung kemih, sphincter atau keduanya. Nah, disfungsi kandung kemih ini dia melibatkan dua sphincter, yaitu ada sphincter ani eksterna dan sphincter ani interna. Sphincter uretra interna dan sphincter uretra eksterna. Nah, kandung kemih yang terlalu aktif dikaitkan dengan gejala inkontinensia urgensi, sedangkan kurangnya aktivitas sphincter menyebabkan inkontinensia stres simptomatik. Nah, jadi gini, kandung kemih ini dia diaktifkan oleh sebenarnya itu sistem saraf yang dihantarkan dari otak. Ada dua sistem saraf, itu sistem saraf yang bersifat otonom, itu ada simpatik dan juga parasimpatik. Nah, ketika dia terjadi inkontinensia, artinya itu apa? Inkontinensia itu kan dia tuh kayak bocor ya, maksudnya itu nggak bisa nahan pipis. Nah, ketika seperti itu, maka aktivitas parasimpatisnya yang berlebihan sehingga memicu si sphincter uretra internanya itu untuk melakukan relaksasi secara berlebihan. Jadi dia tuh kan kalau misalkan relaksasi itu kan dia sphincter uretra interna itu kan dia ngebuka. Pada saat dia ngebuka otomatis itu urin keluar. Nah, karena dia ngebuka terus sphincternya itu, artinya itu dia relaksasi terus, tuh urinnya itu keluar terus sehingga terjadi inkontinensia. Nah, kerusakan sphincternya ini tuh dia tuh sphincternya itu bisa relaksasi terus menerus dan tidak adanya aktivitas kontraksi. Nah, kontraksi sphincter uretra itu tuh dia terjadi jadi kan ada dua tuh, ada sphincter uretra interna sama eksterna. Kalau kontraksi, dia dikontrolnya itu oleh sistem saraf simpatik. Simpatik yang mengontrol bukan hanya ke sphincter uretra interna, tapi ke sphincter uretra eksterna. Sphincter uretra eksterna ini akan membantu untuk kontraksi sphincter, sehingga dia itu menahan kandung kemihnya itu, biar pipisnya itu nggak keluar gitu. Nah, itu kerusakan dari sphincternya itu. Nah, terus habis itu ada jenis-jenis dari kandung kemih neurogenik meliputi lesi supraspinal. Lesi supraspinal itu tuh tadi sebenarnya udah dijelaskan ya oleh Sebi atau Sera ya. Jadi bisa termasuk stroke, tumor otak, penyakit Parkinson, ataupun sindrom Side-Drager. Nah, ini ada di soal tadi ya. Jadi jawabannya itu TIA, yang benar. Terus habis itu stroke. Stroke juga ini merupakan lesi yang sudah memasuki fase shock cerebral, dan selama ini tuh kandung kemihnya itu akan berada dalam retensi atau arefleksia detrusor. Perlu digarisbawahi, detrusor ini itu adalah muskulus yang yang membantu untuk pengeluaran urin. Jadi dia itu bersifatnya itu sebagai pro dari sistem saraf parasimpatik, bukan simpatik ya, yang parasimpatik. Nah, terus habis itu setelah fase shock, shocknya ini hilang, kandung kemih ini menunjukkan hiperrefleksia detrusor dengan aktivitas sphincter uretra yang terkoordinasi. Nah, itu terjadi karena PMC atau Pontine Mixing Center dilepaskan dari pusat penghambatan otak. Nah, PMC ini tuh apa? Jadi PMC ini tuh ketika sistem saraf parasimpatiknya ini sudah ke kandung kemih, dia itu akan merangsang si PMC-nya ini untuk membantu pengeluaran urin.
Pasien dengan destruksor hiperrefleksia mengeluhkan frekuensi kencing yang berlebihan gitu. Karena ini tadi ya, adanya hiperrefleksia dari muskulus destrusor. Detrusor ini bersifat pro terhadap parasimpatis sehingga dia kencingnya keluar terus, frekuensinya berlebihan, kencingnya jadi berulang-ulang. Nah, terus habis itu juga tadi ini nggak dijelaskan secara spesifik ya, cukup tahu. Tumor otak, penyakit Parkinson ataupun sindrom Side-Drager. Sindrom Side-Drager itu apa? Nah, itu adalah penyakit langka, progresif, dan degeneratif yang mempengaruhi sistem saraf otonom dengan atrofi organ multisistem. Selain gak jelas seperti Parkinson, pasien sering menunjukkan ataksia cerebral, ataksia ya, dan juga adanya disfungsi otonom. Nah, ini tuh dia dapat timbul gejala seperti hipotensi ortostatik atau penurunan sistol dan distol secara drastis. Pengertian dari hipotensi ortostatik, terus dia juga bisa terjadi anhidrosis dan inkontinensia urin. Nah, untuk menunjang diagnosis ini tuh ada beberapa hal yang harus diperiksa. Nah, ini tuh yang bisa diperiksa adalah volume sisa kandung kemih, terus ada tingkat uroflow, terus mengisi histometogram. Nah, ini tuh adalah suatu alat untuk evaluasi kandung kemih. Terus habis itu juga dapat diukur menggunakan elektromiografi. Nah, ini pengukuran foton. Terus dia juga bisa dilakukan dengan alat-alat dan metode lain. Nah, pengobatannya ini dapat diobati dengan pendekatan bedah dan beberapa pendekatan yang bersifat non-bedah. Nah, apabila mendesak, dapat diobati dengan modifikasi perilaku dan farmakoterapi. Terus dia juga memerlukan pengobatan serta pembedahan dan dapat diobati dengan mengobati infeksinya pada saluran kemih ataupun dia mengobati konstipasi. Perawatan bedah, nah perawatan bedahnya itu ini disebutkan saja ada terapi bulking periuretral, ada prosedur selempang dan sphincter urin buatan. Jadi karena sphincternya udah bukan nggak berfungsi ya, disfungsional, jadi dilakukan pembedahan. Nah, bedah juga dilakukan pada inkontinensi yang bersifat urgensi dan melibatkan prosedur yang meningkatkan kapasitas kandung kemih, yang meliputi neuromodulasi sakral, bisa disuntik toksin botulinum. Toksin botulinum itu yang biasa dipakai buat penyakit akalasia, itu yang kayak itu birth beak appearance itu yang di leher, itu juga bisa dipakai di sini gitu. Terus augmentasi itu apa? Berupa pembuangan isi kandung kemih. Itu tujuan dari pembedahan itu dan cara-caranya. Udah cukup. Terima kasih. Terima kasih Haris. Terima kasih Haris. Terima kasih, Cok. Oke.